Sekarang saya bacain pertanyaan yang udah masuk ya sebagian Ustaz ya. Ya, Pertanyaan yang pertama ini, pernahkah di zaman Rasulullah SAW terjadi wabah yang sampai mempengaruhi ibadah berjamaah kayak kita sekarang gini Ustaz? Dan gimana Nabi menyikapinya? sepanjang atau sependek yang saya tahu, wabah itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Tapi informasi tentang wabah itu Nabi Muhammad berikan. Jadi Nabi Muhammad itu selama tinggal di Mekah atau di Madinah itu sepanjang yang sependek yang saya tahu belum pernah terjadi wabah. Bahkan kalau kita lewat Imam Al-Bukhari itu dikatakan ala anqabil Madinah malaikah la yadkhuluha ta'un walad dajjal, kan itu kata Nabi Muhammad. Di tiap pintu-pintu masuk Madinah, kota Madinah itu kan ada malaikat yang jagain, yang dengan malaikat itu taun wabah nggak masuk, dajjal juga gak bisa masuk. Kan ya, jadi sepanjang sependek yang saya tahu wabah tuh nggak pernah terjadi zaman Nabi, tapi terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dan juga ulama-ulama yang lain. Ya persis seperti yang terjadi di zaman kita sekarang. Artinya ulama pun mengeluarkan fatwa tentang haramnya berkerumun, kemudian sholat berjamaahnya. Kalau sholat berjamaah masalahnya beda ya, karena hukum asal sholat berjamaahnya pun orang nggak satu suara ya gitu. Yang satu-satunya ulama atau mazhab yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib kan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ulama-ulama Hambali pun ketika terjadi wabah, ya fatwa itu kemudian ditoleransi gitu. Tapi kalau ulama yang lain sholat berjamaah itu menjadi nggak ada masalah karena tidak ada kewajiban sholat berjamaah. Yang jadi masalah memang sholat Jumat begitu ya, sholat Jumatnya. Jadi kalau zaman Nabi terjadi, yang saya tahu belum pernah gitu. Cuma Nabi Muhammad kan banyak informasi. Kata Nabi Muhammad, wabah itu azabun anzalahullahu ala man yasha. Itu azab diturunkan bagi orang yang Allah kehendaki. Wa huwa lil mu'minina rahmatan. Tapi ta'un itu bisa jadi rahmat bagi orang mukmin gitu ya. Bagaimana caranya? Ya rahmat itu kan apa istilahnya kebaikan. Bisa jadi wadah bagi orang muslim menambah kebaikan ya dengan apa namanya berkampanye kesehatan, bersedekah dan sebagainya. Dan siapa orang yang berdiam fi baladihi, di tanah di mana dia kena wabah dan dia tidak keluar dengan upaya bahwa untuk menjaga menjaga kesehatan orang lain, sabiran, secara sabar, wa huwa ya'lam annahu la yusibuh, dan dia yakin bahwa dia ini enggak terkena. Ya kan? Kan kalau kita ikutin informasi masa inkubasi itu 14 hari. Kita ini sudah melewati 14 hari sekian kali kan gitu. Dan kita enggak ada masalah alhamdulillah. Walaupun dia tahu dia itu sudah melewati masa inkubasi dan dia enggak kenapa-napa, kata Nabi Muhammad tetap diam aja dulu. Dan orang yang kayak gini falahu ajru ka ajri syahid, maka pahalanya seperti pahala syahid kan gitu. Nah kemarin ada ada pernyataan salah satu pejabat yang bilang orang yang mati karena COVID itu syahid ya. Tapi memang dalam hadis itu disebutkan demikian gitu. Dalam hadis itu disebutkan demikian bahwa at-ta'un syahadatun 'alal muslim. Ta'un itu bisa jadi syahid bagi orang muslim. Bagi yang mati, tapi bagi penguasa yang lalai membiarkan orang mati gara wabah itu bukan syahid tuh buat dia gitu. Jadi jangan anggap kalau itu mati syahid jadi dia udah biarin lah mati syahid, itu nggak begitu juga gitu. Kan ya Nabi Muhammad mau perang aja kan, mati perang kan syahid, tapi Nabi Muhammad tetap pakai itu, nyuruh pasukannya pakai baju yang bisa jaga diri kan begitu. Itu soal taun gitu ya. Iya. Pokoknya tetap ikhtiar maksimal ya Ustadz ya. Iya betul.